Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keram. Perkenalkan saya Indah Purnamatria Astuti. Di sini saya sebagai host podcast Keram. Kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Tapi hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Dr. Dandi. Dr. Dandi adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Medica. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Jadi DM itu apa sih? DM atau diabetes mellitus itu adalah penyakit di mana kadar gula darah di dalam tubuh itu tinggi. Orang kan seperti Mbak ini boleh manis, tapi tidak boleh manis gulanya. Artinya kadar gula di dalam tubuh itu tidak boleh tinggi. Kenapa tidak boleh tinggi? Ya karena itu menyebabkan banyak sekali resiko terkena penyakit kronis. Jadi orang diabetes itu pada prinsipnya adalah orang dengan kadar gula darah yang tinggi. Itu Mbak. Terus gejalanya itu apa ya dok? Gejalanya ada 3, namanya trias klasik, 3 gejala diabetes yang sering orang alami pada saat awal menderita diabetes mellitus. Yang pertama adalah polifagi. Polifagi itu pasiennya merasa lapar terus. Jadi merasa lapar, kemudian ada namanya polidipsi, merasa haus terus. Yang ketiga adalah poliuri, kencang-kencing. Biasanya pada malam hari pasien itu untuk buang air kecilnya itu frekuensinya lebih banyak. Itu pada awal gejala. Tapi kalau gejala itu tidak disadari, kadang kan orang tidak sadar kok aku lapar terus, kok haus terus, terus kencingnya terus. Nah, itu kalau tidak disadari dan tidak diterapi biasanya akan berlanjut ke gejala-gejala selanjutnya. Misalnya aja lemes, ngantuan, kemudian impotensi. Nah, gejala-gejala seperti itu susah tidur misalnya. Nah, itu gejala-gejala lanjutan setelah orang itu terdiagnosis diabetes tapi dia tidak sadar. Begitu, Mbak. Kemudian apa yang memicu gitu dok? Apa dari genetik atau dari makanan atau yang lain? Jadi kalau untuk diabetes sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi itu adalah genetik. Jadi kan banyak orang yang menderita diabetes karena orang tuanya diabetes, kakeknya diabetes seperti itu atau mungkin nenek moyangnya dulu diabetes. Nah, itu menurunkan genetik diabetes. Orang yang misalnya punya nenek atau punya orang tua itu diabetes, itu resiko terkena diabetesnya tinggi. Selain itu, ditambah lagi dengan pola hidup yang tidak baik. Sekarang kan orang mungkin aktivitasnya sudah berkurang, tidak seperti dulu yang bekerja keras seperti itu. Terus makanan minuman yang ada sekarang itu juga terkadang kurang baik untuk kesehatan. Misalnya banyak sekali minuman-minuman sekarang yang mengandung gula terlalu tinggi. Meskipun kadang kan generasi muda kita suka ya dengan minum-minuman yang manis-manis seperti itu, tapi itu benar-benar resiko yang menyebabkan diabetes mellitus. Kegemukan juga, jadi orang-orang dengan berat badan berlebih itu meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Itu, Mbak. Kemudian tipsnya dok untuk mengobati DM ini. Jadi sebenarnya diabetes itu tidak bisa diobati. Kalau sudah orang terkena diabetes itu tidak bisa diobati, tetapi bisa dikontrol. Dikontrolnya dengan apa? Satu, dengan pola hidup sehat. Orang kalau kena diabetes mellitus dengan pola hidup sehat, kemudian gulanya terkontrol, itu nggak perlu minum obat. Akan tetapi kalau dengan pola hidup yang baik kok tetap tidak bisa mengontrol kadar gulanya, maka seseorang itu ya harus minum obat atau mungkin suntik insulin seperti itu. Nah, untuk mencegahnya lagi adalah yang pertama pikiran. Itu harus orang itu harus tidak terlalu banyak pikiran. Kemudian kalau orang Jawa penggalih atau perasaan. Jadi memikirkan sesuatu itu wajar, tetapi kalau kita terlalu dalam dan terjebak di dalam permasalahan kehidupan, itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, juga meningkatkan resiko diabetes mellitus. Nah, seperti itu. Kemudian juga kadar gula itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, kalau orang sudah terkena diabetes ya misalnya, itu yang mempengaruhi kadar gula darah itu satu jelas dari makanan. Yang kedua kurang minum air putih terutama, kurang minum air putih. Yang ketiga kurang tidur, itu meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat, misalnya ada infeksi, orang yang kena diabetes luka pada kakinya, itu kan bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Selain itu, pikiran itu tadi sama lagi memikirkan suatu hal itu pasti gula darahnya akan tinggi. Dan di Rumah Sakit Rizky Amalia Medica
penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit paling sering ditemui di poli penyakit dalam. Usia juga meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Oleh sebab itu, kalau kita itu punya keturunan, misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita diabetes mellitus, badan kita gemuk, kemudian usia kita di atas 50 tahun, pola hidup kita tidak baik. Nah, itu benar-benar harus cek up rutin. Paling enggak setiap 3 bulan, 6 bulan, itu kita cek apakah kita itu screening terkena diabetes mellitus atau tidak. Tetapi kalau semisal kita sudah terkena diabetes, nah kita juga harus kontrol rutin. Karena tidak bisa kita mengandalkan obat-obatan tanpa resep dokter. Karena kadang kan banyak nih di luar dijual obat-obatan yang tidak dengan resep dokter. Nah, itu berbahaya karena kadang bermasalah bagi ginjal, kemudian kadang karena dosisnya terlalu tinggi, kadang pasien itu ngedrop. Nah, itu lebih bahaya daripada gula darahnya tinggi. Pertanyaan terakhir dok, jadi bagaimana upaya dari rumah sakit ini dalam menunjang pasien yang menderita? Alhamdulillah di Rumah Sakit Rizky Amalia Medica ini semua pasien diabetes dirawat dengan baik dan seluruh pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan di sini. Semua obat yang diperlukan untuk diabetes mellitus itu juga tersedia di sini, baik obat yang diminum maupun insulin. Jadi ketika panjenengan misalnya mempunyai masalah diabetes mellitus, jangan ragu untuk berobat di Rumah Sakit Rizky Amalia Medica. Dokter Dendi praktek setiap hari di rumah sakit? Setiap hari insya Allah pagi ya. Yes. Iya. Gitu. Oke, terima kasih dokter atas ilmu, waktu, dan ilmu pengetahuan semuanya. Siap, sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu gitu. Amin, amin. Baik sahabat Ram, tidak terasa episode kali ini harus berakhir. Terima kasih telah menonton podcast Ram kali ini. Semoga podcast kali ini dapat menambah ilmu buat sahabat Ram. Jika ada pertanyaan, silakan untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube dari RS Uram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.